Halo Bapak Ibu dosen, saya Agatha Sullivania Kurniadi, NRP 170118024 dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan usulan kegiatan untuk mata kuliah Kapita Selekta tentang keterampilan organisasi. Nama kegiatan yang kami usulkan adalah Run Biotek. Latar belakang dari kegiatan ini adalah adanya gedung baru biotek. Selama ini mahasiswa hanya melihat proses pembangunannya, tanpa mengerti pasti denah dan ruangan-ruangan yang ada di dalamnya. Bentuk pengenalannya berupa games, di mana games ini berisi misi yang tersebar di seluruh bagian dari gedung baru. Untuk games ini terinspirasi dari game show Korea Selatan bernama Running Man, yang inti acaranya adalah menyelesaikan misi dalam bentuk kelompok. Kemudian ada mega games-nya dan dilakukan di suatu area atau bangunan. Event game ini berupa misi-misi yang disebar di seluruh ruangan dari gedung baru biotek, di mana setiap peserta akan dibentuk dalam bentuk kelompok atau tim untuk bermain, di mana tersebut harus memecahkan misi-misi dari pos mini games untuk mendapatkan clue baru yang dapat digunakan nantinya. Kemudian setelah semua pos mini sudah selesai, kelompok-kelompok akan dikumpulkan untuk bermain bersama di Mega Games. Bagi kelompok yang berhasil menyelesaikan tantangan Mega Games akan menjadi juaranya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan gedung baru biotek kepada mahasiswanya. Kedua, mengakrabkan mahasiswa lintas angkatan dengan cara satu tim berisi mahasiswa lintas angkatan. Tidak boleh ada mahasiswa dari angkatan yang sama. Terakhir, untuk menghibur mahasiswa agar tetap bersemangat dalam menjalani aktivitas kuliahnya. Dari kegiatan ini adalah mahasiswa aktif tingkat pertama hingga tingkat ketiga, tidak termasuk mahasiswa tingkat akhir. Untuk indikator keberhasilannya, mahasiswa yang mendaftar mencapai 60 orang, yang terdiri dari 20 orang dari setiap angkatan, kecuali angkatan mahasiswa tingkat akhir tidak disarankan untuk mengikuti acara ini. Berikut ini adalah rundown kegiatan kami. Ada plan A dan plan B untuk waktunya, di mana ini berfungsi untuk sebagai rancangan jika seandainya ada terjadi kemoloran waktu. Berikut ini adalah rancangan anggaran dana dari kegiatan ini. Untuk pemasukannya yang kami butuhkan sebesar Rp1.800.000. Untuk pengeluarannya seperti berikut perinciannya. Dana yang kami perlukan tidak terlalu besar karena kegiatan kami merupakan kegiatan yang tidak terlalu besar dan skalanya hanya skala fakultas, sehingga dana-dananya tidak terlalu besar dan juga keperluannya hanya sedikit saja. Susunan kepanitiaannya akan seperti ini. Tugas dari ketua adalah mengatur job desk dan membagi job desk kepada setiap divisinya. Kemudian memastikan acara untuk berjalan dengan lancar, dengan cara berkoordinasi dengan setiap divisi. Kemudian ada sekretaris dan bendahara. Tugasnya adalah mengatur, membuat, dan menyerahkan proposal. Fungsi dari proposal adalah sebagai pemberitahuan kepada pihak fakultas maupun pihak universitas tentang kegiatan kami, dan juga untuk pengajuan pencairan dana. Kemudian tugas dari sekretaris dan bendahara adalah terkait dengan keuangan. Yang dimaksudkan adalah pengadaan dana untuk setiap pengadaan dana untuk acara, dan mencari sponsor jika seandainya terjadi kekurangan dana. Tugas lainnya adalah terkait dengan surat menyurat. Yang dimaksudkan adalah ketika divisi-divisi membutuhkan surat izin seperti surat izin peminjaman ruangan, peminjaman alat, surat izin instalasi air, atau lain sebagainya, tugas dari sekretaris dan bendahara adalah menyediakan surat tersebut. Tugas lainnya adalah notulen dan laporan pertanggungjawaban.
Setelah kegiatan selesai, tentu ada laporan pertanggungjawaban yang harus diserahkan kepada pihak fakultas maupun pihak universitas. Itu adalah fungsi dari laporan pertanggungjawaban. Kemudian divisi-divisi yang terlibat adalah: pertama, divisi acara. Tugas dari divisi acara adalah memikirkan konsep secara matang, di mana konsep awalnya adalah games berupa misi-misi. Selanjutnya, tim acara akan memperinci konsep yang sebelumnya sudah ada. Setelah itu membuat rundown untuk perencanaan kegiatan saat hari H. Dari registrasi harus berbuat apa dan lain sebagainya. Kemudian tugas lainnya adalah menjadi MC. MC yang dimaksud adalah sebagai pembawa acara, agar acara semakin menarik dan makin meningkatkan minat dari pesertanya. Dan tugas terakhir adalah terkait dengan hadiah. Hadiah yang dimaksud adalah ketika suatu tim berhasil, maka si acara bertugas untuk menyediakan hadiah untuk pemenangnya. Divisi selanjutnya adalah PDD. PDD mengurus terkait dekor ruangan, dekor latar tempat, dan lain sebagainya. Juga terkait dengan desain. Desain yang dimaksud adalah desain ID card, poster, atau lainnya yang berhubungan dengan pengadaan desain. Selain itu juga dokumentasi dan publikasi saat acara berlangsung. Kemudian ada divisi kesekretariatan. Tugasnya adalah terkait dengan pendaftaran untuk mencari peserta dan mendata peserta ketika acara berlangsung. Juga tugas lainnya adalah peraturan. Maksudnya adalah kesekretariatan bertugas untuk membuat peraturan terkait acara tersebut selama acara tersebut berlangsung. Dan tugas terakhirnya adalah terkait dengan kuesioner kepuasan pelanggan untuk melihat seberapa berhasil kegiatan yang kami selenggarakan. Kemudian ada divisi perlengkapan dan keamanan. Tugasnya terkait dengan inventory. Inventory yang dimaksud adalah peminjaman alat, peminjaman ruangan, dan lain sebagainya. Tugas lainnya adalah terkait dengan perizinan untuk seperti izin keramaian, izin instalasi air, izin pinjam ruangan, dan lain sebagainya. Tugas terakhir adalah mengamankan acara. Maksudnya, jika seandainya ada kerusuhan atau pihak-pihak yang membuat kericuhan, divisi ini bertugas untuk mengamankan mereka. Divisi terakhir adalah 2-in-1. 2-in-1 ini adalah konsumsi dan kesehatan. Tugas dari konsumsi adalah mendata alergi atau peserta maupun panitia yang vegetarian. Untuk kesehatan terkait dengan medis, apabila ada celaka atau hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Di kepanitiaan kami tidak ada divisi sponsor dan akomodasi, karena divisi sponsor tidak cukup diperlukan di dalam kegiatan ini, karena tugasnya dapat dihandle oleh sekretaris dan bendahara. Untuk si akomodasi tidak ada karena kegiatan ini tidak perlu mobilisasi atau akomodasi dan transportasi. Juga terkait dengan jumlah panitianya, karena semakin banyak jumlah panitia, maka semakin banyak dana yang diperlukan. Untuk menghemat dana, perlu sedikitnya panitia. Sebagai penutup, menurut saya, keterampilan organisasi itu penting, karena dari situ kita bisa belajar untuk hidup dalam dunia kerja. Maksudnya, hidup dengan banyak karakter baru, beradaptasi, menyesuaikan diri, juga mengatur emosi. Karena tidak selamanya kita bisa menjadi pemimpin. Ada kalanya kita menjadi anggota, di mana kita harus bisa rendah hati, mendengarkan perintah, juga menyampaikan pendapat secara hati-hati. Apabila kita menjadi pemimpin, kita harus juga rendah hati, mau untuk dikritik dan diberi saran,
Juga tidak selamanya menjadi pemimpin itu selalu benar. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata dan sedikit jelimet. Terima kasih.